Kenapa sih harus ada pahit padahal manis itu enak? Kenapa harus ada rasa sakit atau pedih padahal bahagia itu lebih baik? Kenapa hal ini harus terjadi pada hidup saya? Itu yang sedang terjadi dalam hidup kamu ya? Yuk, langsung kita bahas ya. Ini menarik. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, coba deh, pernah gak sih kamu ngerasain sebuah perasaan putus asa? Putus asanya itu bukan seperti perasaan sedih biasa ya. Coba dipikir-pikir. Ada nggak satu kali aja dalam hidup kamu tuh bertanya kepada Yang Maha Kuasa, kenapa sih dalam hidup ini harus ada rasa sedih? Kenapa sih dalam hidup ini harus ada rasa sakit? Kenapa sih kok saya harus mengalami peristiwa-peristiwa yang bikin saya sedih, stres, atau depresi seperti ini, padahal kan bahagia itu lebih baik? Padahal kan yang namanya sifat ceria itu lebih baik. Kenapa Tuhan tidak memberikan saya keceriaan? Kenapa saya harus mengalami perpisahan? Kenapa diri saya harus mengalami rasa pedih seperti ini? Mana bukti keadilan Tuhan? Pernah kamu bertanya seperti itu? Kalau pernah, ini dia. Ini adalah jawaban dari Yang Maha Kuasa ada di dalam video ini. Tonton video ini adalah jawaban dari penciptamu, perantaranya adalah saya. Yuk kita simak. Nah sekarang gini, ada mungkin sebuah pertanyaan kecil dalam hati kamu. Mas, itu kan judul videonya depannya hukum tarik-menarik nih, video ini, betul. Emang ada ya kaitannya video hari ini, topik ini dengan hukum tarik-menarik? Nyambungnya di mana mas? Nah, itu pertanyaan bagus dan jawabannya penting. Tolong disimak. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang hukum tarik-menarik, itu intinya adalah bagaimana kamu menarik segala sesuatu yang baik-baik ke dalam hidup kamu, dan kamu harus bertanya, kenapa kalau sampai saat ini kamu sial, kenapa kok yang ketarik dalam hidup saya yang jelek-jelek? Nah, tadi saya bilang, kamu sempat bertanya, kenapa harus mengalami kepedihan padahal bahagia itu baik? Kenapa harus mengalami perpisahan padahal yang namanya pertemuan itu membahagiakan? Nah sekarang kalau gitu pertanyaannya, kenapa hal-hal yang buat kamu sedih tadi itu kok bisa ketarik ke dalam hidup kamu? Nah itu gunanya mempelajari hukum tarik-menarik. Karena kita bisa paham bagaimana cara menarik yang bagus-bagus ke dalam hidup kita. Dan bisa mengobati atau mencegah tuh, supaya yang jelek-jelek, yang sedih-sedih gak ketarik lagi ke dalam hidup kamu. Itu kaitannya hukum tarik-menarik dengan materi ini. Jelas ya? Alhamdulillah. Sekarang kalau gitu, kenapa mas diri saya kok bisa mengalami hal-hal yang menyedihkan padahal bahagia itu baik? Kan Tuhan itu maha kuasa ya, benar. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa saya kok harus mengalami hal-hal yang membuat saya jadi sedih seperti sekarang ini? Dasarnya tuh apa mas? Saya pengen tahu. Bagus tuh pertanyaannya. Sekarang gini teman-teman. Supaya kamu memahami apa yang ingin saya jabarkan atau jelaskan, saya ingin bertanya balik kepada kamu. Kamu jawab dalam hati sambil kita menggunakan otak kita. Mau ya? Sekarang coba pikirkan tentang langit di pagi hari. Kita pikirkan tentang pagi hari. Ayo bayangin pagi hari. Bayangkan pagi hari yang pernah terjadi dalam hidup kamu yang paling indah pemandangannya. Ingat-ingat lagi, pemandangan pagi hari yang paling indah. Udah? Sekarang saya tanya kepada kamu, pagi itu kan enak ya? Udaranya sejuk, ya kan? Langitnya indah, burung-burung berkicauan. Sekarang kalau kita tahu pagi itu enak, kenapa harus ada malam yang gelap? Kenapa sih nggak pagi aja selama 24 jam kan enak tuh, bagus? Kenapa harus ada siang yang terik abis itu? Terus abis itu kenapa harus ada malam yang gelap, yang mengerikan, tidak seindah pagi? Kenapa mas? Coba saya tanya kepada kamu, kenapa? Jawabannya karena dunia ini, manusia ini, dan makhluk penghuni dunia ini butuh keseimbangan. Pagi itu memang indah, tapi seterik-teriknya siang, kita tetap butuh siang. Segelap-gelapnya malam, kita tetap butuh malam. Kalau kita pengennya pagi terus, memang sih nafsu kita, ego kita terpenuhi, tapi nanti ujung-ujungnya kita jadi nggak tenang, jadi nggak sehat, malah jadi nggak bisa hidup alias mati.
Karena manusia dan semua makhluk di bumi ini membutuhkan pagi, membutuhkan siang, dan membutuhkan malam. Saya kasih contoh ya. Sekarang saya tanya, yang namanya tumbuhan itu menghasilkan oksigen di waktu pagi, betul. Sekarang, kebayang nggak kalau tumbuhan itu dia dari siang sampai malam sampai pagi menghasilkan oksigen terus? Apa yang terjadi? Oh enak mas, kan oksigennya jadi banyak. Ngawur. Seenak-enaknya oksigen dari tumbuhan, alam semesta ini juga butuh karbon dioksida yang dihasilkan oleh tumbuhan di malam hari. Saya ulangi, senikmat-nikmatnya oksigen, alam semesta ini tetap butuh karbon dioksida yang dihasilkan tumbuhan sewaktu malam hari. Nah, sama seperti hidup kita, teman-teman. Memang kita tuh pengennya bahagia terus, itu normal kok. Kamu pengennya happy, betul. Saya pun juga pengen happy. Tapi sadar gak sih, kita itu butuh sedih loh. Kita itu butuh kecewa loh. Karena kalau kita pikir-pikir, bukankah kebahagiaan itu terasa lebih bahagia karena dulu kita pernah merasakan sedih? Bukankah sebuah makanan kesukaan kita itu menjadi tetap makanan kesukaan kita karena kita jarang makan makanan itu? Coba sekarang kita pikir-pikir, sebutkan makanan kesukaan kamu apa? Pikirin makanan kesukaan kamu. Nah sekarang, kalau setiap hari kamu makan makanan kesukaan kamu terus selama 1 tahun, bosen nggak? Bosen. Apakah makanan kesukaan kamu tadi tetap menjadi makanan kesukaan kamu? Saya jamin akan berubah. Wah mas, saya dulu suka banget makanan ini mas. Tapi kalau tiap hari saya makan ini, lama-lama ya kurang jadi nikmat aja mas. Kenapa? Karena sekarang saya tahu bahwa yang saya mau itu belum tentu yang saya butuhkan. Nah itu, apa yang kita mau belum tentu yang kita butuhkan. Katakan bersama saya, apa yang saya mau belum tentu yang saya butuhkan. Nah itu dia yang harusnya dirimu sadari dari dulu. Emang rasa sedih itu gak enak, saya juga gak mau. Tapi sedih itu loh yang membuat saya jadi lebih bijaksana, sehingga saya bisa terus membimbing kamu ke jalan yang benar di pagar kehidupan ini. Kalau saya dari dulu bahagia terus, kita gak akan kenal. Kamu gak akan melihat pagar kehidupan, dan bisa jadi kamu belum menemukan jalan yang selama ini kamu temukan di pagar kehidupan. Paham ya? Nah, mas, kalau gitu saya sekarang harus gimana? Nomor 1, istighfar. Atau minta ampunlah kepada Tuhanmu. Minta ampun kepada Yang Maha Kuasa bahwa selama ini diri kita nih sering banget berburuk sangka kepadanya. Apa yang kita mau kayaknya pengen banget terus dipenuhi. Saya pengen bahagia, saya pengen ini, saya pengen itu. Padahal yang lebih tahu kamu tuh siapa? Sekarang saya tanya, siapa yang lebih tahu kamu? Yang lebih tahu dirimu adalah yang menciptakanmu. Terus kenapa kita kok sombong? Terus kenapa kita kok sok tahu? Seolah-olah kita tuh paling tahu apa yang kita butuh gitu loh. Padahal apa yang kita mau bukan atau belum tentu yang kita butuhkan. Nih, saya kasih tahu kepada kamu ya. Tolong dengarkan baik-baik. Jadi tadi saya waktu pagi-pagi teman-teman bingung. Kenapa mas? Tiba-tiba di depan saya tuh banyak lebah. Jadi di pekarangan perkebunan saya ada bunga. Dan bunga itu tiba-tiba dikerumuni banyak lebah. Saya termasuk orang yang agak takut dengan lebah. Karena kalau gigit sakit ya. Nah kemudian saya tanya kepada pasangan saya, kenapa kok tiba-tiba di situ banyak lebah? Tahu nggak apa jawabannya? Jawabannya karena tanaman itu, bunga itu membutuhkan lebah untuk bisa bereproduksi. Kemudian saya beristighfar di dalam hati. Ya Allah, ya Tuhan maafkan saya karena saya miskin ilmu untuk memahami kekuasaan ciptaanmu yang luar biasa. Teman-teman, lebah itu ngeselin nggak? Coba jawab, lebah itu ngeselin. Kalau gigit sakit, bunyinya berisik lagi. Iya kan? Tapi ternyata kalau lebah itu punah, manusia punah. Karena lebah itu ternyata diciptakan ada manfaatnya. Bukan hanya bagi bunga-bunga tadi, dia juga bermanfaat bagi manusia dan juga bagi tumbuh-tumbuhan yang hasilnya kita makan. Lebah menyebalkan, tapi manfaatnya ternyata ada buat kita. Sama seperti orang-orang yang nyakitin tadi. Orang-orang yang menyakitimu dalam hidupmu, anggap saja dia seperti lebah.
dia nyakitin, dia ngeselin, tapi kita butuh dia. Saya ulangi, dia ngeselin, dia nyakitin, tapi kita butuh dia. Mas, tapi sakit mas hati saya mas. Loh iya, lebah itu juga kalau gigit sakit. Suaranya juga gak enak, dia gak kayak burung, gak merdu sama sekali suara lebah tuh. Tapi kita butuh. Iya toh? Manusia juga begitu. Ada yang ngeselin, ada yang bikin kita happy. Loh, orang yang ngeselin ini kita butuh. Karena kalau gak ada orang yang ngeselin, kita gak naik level. Kalau kita nggak ada orang yang nyakitin, kita nggak akan paham bagaimana menjalani hidup menjadi lebih dewasa. Dengan kita ketemu contohnya orang yang pernah menyelingkuhi kita bisa tahu, oh ada loh orang kayak dia. Oh ada loh orang yang nggak cocok dengan saya. Dengan kita tahu bahwa kita punya atasan yang mohon maaf ya, kelakuannya tidak baik, kita bisa belajar. Oh nanti kalau saya jadi atasan, saya nggak boleh kayak dia. Karena saya pernah jadi bawahan, gak enak diperlakukan seperti ini oleh atasan, nanti ketika saya jadi posisi atas, gak boleh kayak gitu kepada orang lain. Dapat pahala kamu. Paham ya? Jadi segala sesuatu dalam hidup kita, itu gak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh ke tanah pun, itu harus dengan seizin Tuhan untuk bisa jatuh. Dan semua yang diizinkan Tuhan terjadi, itu pasti ada maksudnya. Sama seperti lebah tadi. Sama seperti terjadinya pagi, siang, dan malam tadi. Semua itu diizinkan terjadi, ada maksudnya. Walaupun awalnya tidak enak. Jelas ya? Nah sekarang pertanyaan berikutnya gini, Mas, alhamdulillah saya bersyukur, saya makin sadar nih, apa yang Mas Aryan katakan itu benar. Nah cuman, ada nggak sih mas sebuah tips bagaimana caranya saya ini supaya hatinya nggak sakit gitu loh kalau ngadepin sebuah pelajaran atau pembelajaran dari Yang Maha Kuasa. Gimana caranya supaya hati saya itu tidak sakit? Jawabannya adalah jangan cengeng. Loh iya, jangan cengeng. Semua hal itu kalau memang harus sakit ya sakitlah. Semua hal itu kalau memang harus bikin kita tertawa ya tertawalah. Hadapilah segala sesuatu itu sesuai dengan apa adanya aja. Kamu sedih, ya nangis. Pengen marah, ya marah. Pengen ketawa, ya ketawa. Nggak usah dilawan, nggak usah ditahan, nggak usah sok-sok bahwa diri kamu tuh tegar, nggak usah. Pengen nangis, nangis. Pengen marah, marah. Pengen ketawa, ketawa. Pengen diem, ya diem. Nggak usah berpura-pura kuat, apalagi berpura-pura memakai topeng menjadi orang lain. Jangan. Hadapi itu semua apa adanya. Itu yang akan mendewasakan kamu dan membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Percaya deh, ucapan saya ini benar. Oke teman-teman, jadi maksud saya intinya adalah hukum tarik-menarik itu akan selalu berpihak secara positif kepada orang yang positif juga. Dan orang yang paling positif adalah orang yang ketika dibentuk sama Yang Maha Kuasa, dia itu tidak komplain, dia itu tidak mengeluh, dia menerima. Itu orang yang paling positif. Jadi kalau kamu sebagai orang yang sedang mendalami hukum tarik-menarik, ayo, mulai saat ini, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, katakan, kalau ini diizinkan terjadi, ini pasti diizinkan Sang Pencipta. Dan segala sesuatu yang diizinkan Sang Pencipta, betul, itu pasti ada maksudnya. Terima aja. Mau kamu nangis, terima. Mau kamu marah, terima. Mau kamu ketawa, terima. Terima, terima, terima. Itu yang akan membuat kamu perlahan tapi pasti menarik hal-hal yang baik akan datang ke hidup kamu di kemudian hari. Jelas ya? Insya Allah jelas. Oke? Oke teman-teman, saya berdoa semoga apapun yang kamu rasakan semakin lama semakin penuh dengan kebahagiaan, dan saya doakan hidup kamu diberi keberlimpahan seberlimpah-limpahnya di kemudian hari. Amin. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.